Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Dipa Prasetyo. Saya dari Prodi Teknik Perminyakan C angkatan 2023 dengan NIM 2301107. Di sini saya akan mempresentasikan hasil praktikum saya, yaitu tentang materi bandul matematis dengan kode F10 dengan matkul Fisika Dasar 1. Ya, jadi bandul matematis adalah sistem mekanik yang digunakan untuk memahami osilasi dan getaran dalam konteks fisika dengan bola massa yang diikat ke tali atau batang. Bandul matematis dapat dimodelkan matematis untuk menghitung periode, menerapkan prinsip konservasi energi, dan mengembangkan pemahaman tentang konsep fisika dasar. Kata kuncinya yaitu bandul matematis, osilasi, getaran, pemodelan matematis, dan konservasi energi. Selanjutnya bab 1 pendahuluan. Jadi ada latar belakangnya itu dalam kehidupan sehari-hari selalu berhubungan dengan yang namanya ilmu fisika. Salah satunya adalah peristiwa bandul matematis. Bandul matematis merupakan gerak harmonik sederhana di mana suatu benda bermassa digantungkan pada sebuah tali dan ditarik ataupun didorong ke samping dari titik kesetimbangannya. Maka benda tersebut akan berayun pada bidang vertikal karena adanya gaya gravitasi bumi. Ketika terdapat sebuah benda yang digantungkan pada bandul tetapi tidak diberi gaya, maka benda akan diam di titik kesetimbangan B. Jika beban ditarik ke titik A dan dilepaskan, maka beban akan bergerak ke B, C, lalu kembali lagi ke A. Beban akan bergerak berulang secara periodik, dengan kata lain beban pada bandul akan melakukan gerak bandul sederhana. Tujuan dari praktikum bandul matematis. Yang pertama yaitu menentukan percepatan gravitasi planet dengan menggunakan bandul matematis. Yang kedua, mengamati hubungan antara periode getaran dan panjang tali bandul. Yang ketiga, mengamati hubungan antara periode getaran dengan simpangan. Yang keempat, mengamati hubungan antara periode getaran dengan panjang tali. Selanjutnya ada permasalahannya. Jadi yang pertama itu bagaimana cara untuk menentukan percepatan gravitasi planet dengan menggunakan bandul matematis. Yang kedua, bagaimana mengamati hubungan antara periode getaran dan panjang tali bandul. Yang ketiga, bagaimana mengamati hubungan antara periode getaran dengan simpangan. Yang keempat, bagaimana mengamati hubungan antara periode getaran dengan panjang tali. Selanjutnya masuk ke dasar teori. Jadi dasar teorinya itu bandul matematis merupakan sistem dinamika yang tersusun atas sebuah beban yang dianggap benda titik yang tergantung pada seutas tali yang masanya dapat diabaikan dan tidak mulur. Beban pada bandul ini bergerak bolak-balik pada lintasan busur lingkaran terhadap suatu titik kesetimbangan tertentu. Contohnya itu pada gambar 2.1 ini, menunjukkan gaya-gaya yang bekerja pada beban dalam komponen tangensial dan radial. Seperti halnya gaya pemulih F yang diberikan gaya oleh gravitasi pada beban membuat beban bergerak dalam lintasan berupa panjang busur lingkaran S, dan L adalah panjang tali, dan theta adalah sudut yang terbentuk sehingga S sama dengan L theta. Kemudian percepatan gravitasi bumi dapat diukur dengan beberapa metode eksperimen. Salah satunya adalah dengan menggunakan sebuah bandul matematis yang terdiri atas titik massa M yang digantung dengan menggunakan sutas tali tak bermassa atau massanya diabaikan, dengan ujung atasnya dikaitkan pada dinding diam. Pada sistem bandul sederhana, benda bergerak pada sumbu gerak yang hanya dikendalikan oleh gravitasi bumi dengan periode ayunan dapat ditentukan menggunakan persamaan untuk mengetahui tingkat akurasi pengukuran percepatan gravitasi bumi menggunakan bandul sederhana pada panjang tali yang berbeda dengan menggunakan tali yang berbeda-beda. Panjang tali juga merupakan percepatan dari gravitasi. Pada mulanya dibuat 3 asumsi tentang bandul. Pertama, tali di mana massa beban berayun adalah tidak bermassa, tidak meregang, dan selalu tetap tegang. Kedua, massa beban adalah massa titik. Yang ketiga, gerak terjadi dalam bidang 2 dimensi, yaitu pendulum tidak berayun masuk dan keluar bidang. Dan kemudian masuk ke bab 3, yaitu metodologi.
Di sini ada flowchart. Jadi yang pertama itu ada start, lalu ke atur alat pada simulasi pad, lanjut ke atur agar ujung bandul berada di tengah, yang kemudian beri simpangan kecil pada bandul dan lepaskan serta usahakan agar ayunan bandul mempunyai lintasan bidang dan tidak berputar. Yang kelima, cara waktu tempuh yang dibutuhkan untuk 5 kali getaran. Kemudian ulangi langkah pada poin nomor 1 sampai dengan 4 sebanyak 5 kali. Yang kemudian ulangi langkah pada poin nomor 1 sampai dengan 5 dengan panjang kawat yang berbeda. Kemudian alat-alat yang digunakan. Yang pertama itu ada pad simulasi. Alat yang digunakan untuk melakukan simulasi bandul yang berayun. Terus ada laptop atau komputer diperlukan untuk membuka web pad simulasi dan Microsoft Excel. Kemudian ada Microsoft Excel itu digunakan untuk membuat grafik dan tabel hasil dari analisis data. Kemudian ada prosedur kerjanya yang sama saja dengan flowchart tadi. Yang pertama itu ada atur alat pada simulasi pad, yang kedua atur agar ujung bandul berada tepat di tengah. Kemudian beri simpangan kecil pada bandul dan lepaskan serta usahakan agar ayunan bandul mempunyai lintasan bidang dan tidak berputar. Kemudian catat waktu tempuh yang dibutuhkan untuk 5 kali getaran. Kemudian ulangi langkah pada poin nomor 1 sampai dengan 4 sebanyak 5 kali. Kemudian yang terakhir ulangi langkah pada poin nomor 1 sampai dengan 5 dengan panjang kawat yang berbeda. Kemudian lanjut ke pengolahan data. Di sini ada data 1, data 2, dan data 3. Data 1 itu dengan sudut tetanya 35 derajat dengan L atau panjang tali yaitu 0,1 sampai 1 dan kemudian M masanya. Masanya itu ada 0,8. Lanjut ke data 2, ini tetanya yaitu 8 derajat sampai 80 derajat. Kemudian panjang talinya atau L 0,5, masanya itu 0,8. Data ketiga itu dengan sudut tetanya 25 derajat, panjang tali atau L 0,8, kemudian masanya 0,1 sampai 1. Nah, untuk pengolahan datanya itu analisis datanya itu ada di sini dengan tabel 1, tabel 2 dan tabel data 3. Sebelum masuk ke analisa dan pembahasan, di sini saya akan mencontohkan sedikit cara penggunaan dari pendulum lab ini, ya. Di sini kita masuk ke bagian intro. Nah, kemudian di sini kita atur derajatnya ke 35 derajat. Sebelumnya ini stopwatchnya tidak nyala, jadi dinyalakan dahulu. Kemudian untuk ukurannya di sini kita coba yang di 0,10 dengan masanya 0,80. Jadi di sini yang awalnya normal jadi kita slow biar lebih cepat. Untuk waktunya bisa di reset. Pertama nyalakan stopwatchnya dulu, baru mulai. Nah, tunggu sampai dia kembali lalu tekan lagi. Nah, di sini saya mendapatkan 00,62. Jadi kita lihat untuk analisis datanya di sini. Jadi yang 0,1 itu panjang tali 0,1 itu periodenya di sini 0,64. Jadi di sini butuh untuk diulang-ulang lagi, tidak hanya sekali coba. Di sini ada grafiknya, grafik T dengan L. Nah, kemudian ada grafik T kuadrat dengan L. Lalu di sini ada grafik T dengan sudut theta dan di sini ada grafik T dengan massa. Untuk selanjutnya untuk perhitungan kita gunakan rumus regresi linier dengan rumus seperti ini. Y sama dengan A1X plus A0. Untuk mencari A1 dan A0 nih kita gunakan rumus yang ini. Nah, ini hasilnya saya dapat. Kemudian untuk kesimpulan dan sarannya. Simpulannya yaitu panjang tali akan mempengaruhi periode bandul. Nah, kemudian massa tidak mempengaruhi periode dan kemudian percepatan gravitasi yang didapat yaitu 9,5142 meter per second. Kemudian untuk sarannya untuk lebih fokus dan teliti pada saat menganalisa data dan menghitung data. Yang kemudian
Sebaiknya melakukan percobaan secara berulang-ulang, dan kemudian lebih teliti pada saat penulisan laporan praktikum. Ya, mungkin itu saja dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan kata maupun kesalahan dalam menerangkan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 10 detik.